Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yohana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Oke. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Ya baik Bu Nurul, kita kan ada rencana besok itu mau ada kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran di kelas ya Bu Nurul ya. Iya, itu. Ya. Ini sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan besok gitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama Bu Nurul ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat murid setelah mempelajari materi yang Ibu sampaikan apa kira-kira Bu Nurul? Terima kasih Ibu. Besok saya tujuan pembelajarannya ingin menganalisis data perubahan lingkungan, Ya. penyebab dan dampak bagi kehidupan masyarakat, dan kita mencari untuk memecahkan masalah terhadap Oke. lingkungan itu sendiri. Oke, baik. Itu ya, tadi tujuan pembelajarannya intinya membahas tentang lingkungan hidup. Iya, Oke, betul, baik. Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu pengembangan yang ingin Ibu capai terhadap murid-murid apa kira-kira? Untuk pengembangan yang nanti saya capai itu, saya ingin murid-murid itu bisa berpikir kreatif, kemudian bisa bertanggung jawab tentang pelestarian lingkungan hidup. Gitu. Ibu. Intinya berpikir kreatif dan kritis serta bertanggung jawab. Ya. Mungkin bisa ditambahkan nanti Ibu ada kemandirian yang dicapai oleh anak. Mungkin Oh, salah satu iya. bisa ya Bu ya. Gitu, kita tambahkan ya, Bu, ya. Baik ya. Nah, strategi Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok apa saja? Kalau untuk strategi besok saya sudah menyiapkan menggunakan model pembelajaran PBL. Problem based learning berarti ya. Oke, Betul sekali, baik. Bu. Kemudian menyiapkan materi untuk diferensiasi konten. Kemudian yang ketiga paling menyiapkan untuk kelompok belajar, Bu. Oh, jadi ada kelompok belajarnya. Ada, iya, Oh, seperti baik ya. itu, Bu. Jadi itu ya strategi sama pengembangan dan tujuan yang besok ingin dicapai setelah anak-anak mempelajari pembelajaran yang Ibu berikan gitu ya Bu ya. Iya, Ibu. Oke. Baik Bu Nurul, sampai ketemu besok. Percakapan kita tentang pembahasan praobservasinya cukup sekian hari ini. Kita ketemu besok. Mudah-mudahan besok kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Makasih Bu Nurul ya. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Pada hari ini kita masuk materi yang baru tentang pencemaran lingkungan, ya. Pencemaran lingkungan, tujuannya apa sih kita mau belajar tentang pencemaran lingkungan? Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa menganalisis data perubahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar kalian, ya. Nanti kita lihat ada apa aja sih di dalam materi pencemaran lingkungan di sini, ya. Di sini nanti kita akan melihat ada penyebab, kemudian ada efek, ya, yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan, ya. Oke, baik. Kita langsung lihat di sini ada gambar. Siapa yang bisa mendeskripsikan tentang gambar di depan? Silakan. Ya, Dewan. Di gambar tersebut ada tumpukan sampah, ada kumpulan unsur-unsur kimia berbahaya, asap pabrik, dan udah aja Bu. Ya, berarti kalau ini dia contoh pencemarannya bagaimana? Fisika ya. Jadi di sini ada pencemaran dari udara, ya, pencemaran air, dan ada pencemaran yang disebabkan oleh kaleng-kaleng. Nah, kalau yang seperti ini, siapa lagi yang bisa? Silakan. Ada gambar ikan di tambak yang mati. Ayo siapa? Coba Faris. Ya, Ya, yang pertama. yang gambar pertama itu ada pencemaran air sehingga membuat ikan tersebut mati. Ya, pencemaran air yang menyebabkan ikan itu pada mati. Ya, kemudian kalau yang gambar yang satunya lagi, coba Guntur. Itu pencemaran tanah yang menumpukan sampah. Ya, adanya penumpukan sampah ya yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran
mengakibatkan jadi lingkungan sekitar menjadi lebih buruk, kualitasnya menjadi lebih buruk ya. Jika dibandingkan secara terus-menerus, pencemaran lingkungan bisa mengubah fungsi lingkungan itu sendiri. Yang tadinya sungai ya, sungai itu kan dia untuk aliran air, tapi kalau memang nanti di sana banyak sampah, apa yang terjadi sih pada sungai itu? Siapa bisa? Coba Valen. Ya, kalinya jadi tersumbat. Ya, kalau kalian jadi tersumbat, kemudian nanti alirannya tidak lancar, dia mengakibatkan banjir ya. Nah, makanya kalau memang kalian nih buang sampah, tahu membuang sampah itu harus pada tempatnya, jangan sembarangan ya. Nanti bisa menyebabkan yang namanya banjir. Kemudian zat atau bahan yang bisa menyebabkan pencemaran disebut sebagai polutan ya. Kemudian ada 3 syarat yang bisa dikatakan sebagai polutan. Yang pertama itu jumlahnya yang melebihi batas. Ada yang tahu maksudnya apa? Jumlahnya melebihi batas. Ayo silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Jumlahnya melebihi batas. Jadi misalnya gini, kalian tinggal di bantaran kali ya. Nah, di sana kalau misalnya kalian tidak menjaga lingkungannya, siapa lagi? Kalau misalnya nih setiap rumah membuang sampah sembarangan di kali gitu kan, buka pintu rumah langsung lempar sampahnya ke kali. Nah, satu rumah satu plastik per hari, kali berapa ratus rumah dan kali berapa bulan per tahun ya, itu sudah pasti banyak yang menumpuk ya. Jadi bisa dikatakan polutan kalau dia jumlahnya sudah melebihi batas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berada di waktu yang tidak tepat. Ya, contohnya bagaimana? Kok bisa berada yang tidak tepat, Bu? Jadi begini, waktunya kalau misal waktu malam hari itu untuk apa sih? Untuk istirahat, untuk tidur. Jadi kalau misalnya malam hari misalnya tetangga kalian ada yang bakar sampah, ada yang menyetel musik terlalu keras, apa yang kalian rasakan? Terganggu asap sampahnya, jadi mengganggu kalian yang harus bisa istirahat, jadi sesak nafas, rumah penuh dengan asap gitu kan. Terus juga kalau yang suka menyetel suara terlalu keras ya, nyetel lagu nih yang nggak ingat tetangga kanan kiri, nah itu bisa bikin terganggu, jadi mau tidurnya jadi susah gitu kan. Nah, itu berarti dia waktunya tidak tepat ya. Jadi yang pertama tadi jumlahnya yang berlebihan, yang kedua waktunya yang tidak tepat ya. Karena pencemaran itu tidak hanya dari sampah ya, bisa dari suara, dari udara ya, dari tanah. Nah, itu juga yang bisa dikatakan sebagai polusi. Kemudian yang terakhir, berada di tempat yang tidak tepat ya, berada di tempat yang tidak tepat seperti apa? Di tempatnya salah gitu kan. Harusnya kalau mau kayak menyiapkan membuat nyarangan petasan gitu kan, itu di lapangan luas gitu kan, sama seperti yang tadi ya. Jadi harus kita tahu nih waktu dan tempatnya yang sesuai. Kemudian berdasarkan zat pencemarannya, pencemaran lingkungan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi itu contohnya sebagai merkuri, kemudian ada timbal, zat radioaktif atau deterjen. Nah, biasanya ini yang banyak terdapat di limbah rumah tangga ya, apalagi yang deterjen. Kalian nyuci baju, nyuci piring, itu sabunnya, kemudian kalian mandi kan pakai sabun, sikat gigi, nah itu sampahnya atau limbahnya dia langsung mencemari lingkungan ya. Itu namanya pencemaran dengan bahan kimiawi. Kemudian kalau pencemaran fisika, di sini pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda seperti kaleng, kemudian plastik, kaca atau karet. Jadi bahan yang tidak mudah diuraikan ya, kayak kaleng. Pencemaran biologis di sini dia itu yang diakibatkan oleh
berbagai macam bakteri. Contohnya ada bakteri E. coli ya. Di sini dia tuh yang menyebabkan terjadinya diare. Ya, kemudian nanti kalau kamu jajan sembarangan bisa perut kamu sakit ya. Nah, itu yang disebabkan oleh bakteri. Makanya kamu kalau jajan lihat dulu tempatnya. Jangan pinggir jalan raya banyak debu masuk, terbang gorengan yang lagi tutup pakai tempatnya cuma ditaruh di meja doang, itu bisa menyebabkan menempelnya bakteri ya. Kemudian kalian bisa di sini berdasarkan tempatnya, polusi itu dia ada jenisnya ya, gak hanya di udara saja atau polusi sampah saja, tapi di sini ada 4 ya, ada 4 tempat. Yang pertama berdasarkan suara ya, ada polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Yang pertama, kalau polusi udara kalian sudah tahu ya, contohnya seperti apa sih? Ya, ada asap kendaraan, ya asap pabrik, kemudian apa lagi? Asap rokok. Lalu pernah terjadi ya di berita itu ada tumpahan minyak di daerah perairan atau di laut ya, yang menyebabkan ikan itu pada mati ya, sama seperti tadi gambar yang sudah kalian lihat ya. Jadi ikan yang harusnya dia butuh oksigen banyak karena banyaknya tumpahan minyak, jadi dia menyebabkan tidak adanya oksigen ya, jadi ikannya pada mati semua ya. Itu bisa pencemaran air. Kemudian kalau pencemaran tanah seperti apa sih? Apa kan? Sampah ya? Sampah yang membunuh. Apa lagi selain itu? Apa Rama? Ya, penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan terjadinya polusi pada tanah ya. Kemudian kalau polusi udara apa? Sifat? Polusi udara pembakaran sampah ya, yang kan sudah dijelasin ya. Jadi pembakaran sampah, kemudian ada polusi udara dan kendaraan ya. Oke, berarti kalian kalau udah lihat seperti ini gambarnya, kita mau tanyakan dulu. Silahkan yang mau tanyakan. Tidak? Paham ya? Kalau ada paham, boleh ditanyain ya. Nah, dari semua pemaparan yang sudah ibu kasih, ada penyebabnya nggak? Tiba-tiba atau ujuk-ujuk atau langsung ada, oh ini pencemaran namanya. Kita harus tahu nih penyebabnya apa sih? Kok bisa terjadi di tanah, terjadi di udara, terjadi di air gitu ya. Kita harus tahu sumbernya itu apa, penyebabnya apa, biar kita bisa menghindari atau memperbaiki lingkungan yang sudah rusak itu ya, atau kita mencegah minimal. Mencegah kita jangan sampai terjadi yang namanya kerusakan lingkungan ya. Di sini ada 4 penyebabnya. Penyebab pencemaran di udara, di air, ya. Sekarang kita tentang penyebab pencemaran udara. Siapa yang tahu penyebab pencemaran udara? Saya. Oke, Siva silakan. Pencemaran udara disebabkan oleh tercampurnya gas seperti karbon, sulfur, dan karbon dioksida dengan udara tanpa. Polutan atau senyawa pencemaran di udara dibagi menjadi 2, yaitu senyawa pencemaran primer dan sekunder. Senyawa pencemaran primer adalah pencemaran yang berasal dari sumber secara langsung, sedangkan senyawa pencemaran sekunder adalah senyawa pencemaran yang berasal dari reaksi antar senyawa di udara. Oke, terima kasih Syifa. Kemudian selanjutnya, dampak pencemaran udara siapa yang bisa? Oke, Fahri. Dampak dari pencemaran udara tersebut diantaranya yang pertama ada terjadinya hujan asam karena tingginya kadar sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan bangunan lebih mudah berkarat, mengganggu sistem pernafasan manusia, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua, mampu menipiskan lapisan ozon jika kadar CFC tidak dikendalikan. CFC atau freon merupakan senyawa pembersih AC maupun kupas. Semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara, semakin cepat menipisnya lapisan ozon. Lalu yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca yang berakibat naiknya suhu permukaan bumi atau biasa disebut pemanasan global.
1. Ya, selanjutnya pencemaran tanah. Siapa yang tahu penyebab pencemaran tanah? Saya Bu. Ya, silakan Guntur. Penyebab pencemaran tanah pertama penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kedua, limbah rumah tangga. Ketiga, limbah radioaktif. Keempat, limbah logam berat. Kelima, limbah plastik. Dampak pencemaran tanah pertama mengurangi tingkat kesuburan. Kedua, menyebabkan berbagai penyakit. Ketiga, menurunkan kualitas hasil pertanian. Keempat, tanah bersifat toksik atau beracun. Kelima, memicu pencemaran lain. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Guntur. Kemudian berikutnya penyebab pencemaran air. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Katarin. Penyebab pencemaran air yang pertama limbah rumah tangga, yang kedua limbah pertanian, yang ketiga limbah industri, dan yang terakhir adalah sampah. Dampak pencemaran air yang pertama menurunkan kadar oksigen dalam air, yang kedua merusak ekosistem perairan, yang ketiga menurunkan produktivitas tumbuhan, yang terakhir menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, terima kasih jawabannya Katarina. Jadi kalian udah tahu kan semua apa yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan baik di udara, di tanah, di air, dan bahkan di baik, yang terakhir tentang pencemaran suara. Siapa yang tahu penyebab pencemaran suara? Saya Bu. Ya, silakan Farel. Penyebab dari pencemaran suara pertama kebisingan impulsif, yaitu kebisingan dalam waktu singkat. Contohnya suara, petasan, dan senjata api. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi secara terus-menerus tetapi terpotong-potong. Contohnya tukang yang sedang memukulkan palu. Ketiga, kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan dalam waktu singkat dan berlangsung hilang timbul. Contohnya suara pesawat terbang. Yang terakhir, kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang berlangsung secara terus-menerus. Contohnya suara pabrik. Dampak dari pencemaran suara pertama mengganggu ketenangan dan kesehatan manusia. Kedua, jika bunyi yang terdengar memiliki taraf intensitas sangat tinggi, bisa mengakibatkan tuli dan gangguan pendengaran lainnya. Yang terakhir, mengganggu psikologis, misalnya mudah galau, sulit tidur, sulit fokus, dan sebagainya. Baik, terima kasih Farel. Semuanya udah menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih. Ini semua penyebab terjadinya yang namanya polusi lingkungan atau pencemaran lingkungan, baik pencemaran suara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, ya. Nah, ini semua ya dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Baik, selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian tugas, ya. Kalian nanti setiap kelompoknya udah ikut buat kelompok nih, ya. Nanti kalian per kelompok mendeskripsikan atau membuat apa yang sudah kalian dapatkan materi hari ini, ya. Bisa berupa PowerPoint, kemudian bisa membuat poster, bisa membuat narasi, deskripsi atau apapun, ya. Setelah pembelajar ini nanti kalian buat per kelompok. Kalau sudah selesai nanti tinggal diserahkan pada Ibu.
tadi yang ada mengurangi kendaraan. Soalnya kamu kalau berangkat sekolah nih naik apa aja. Dari materi yang sudah Ibu berikan, siapa yang bisa mereview kembali materi yang tadi dari awal sampai akhir? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut saya hari ini kita belajar banyak tentang lingkungan. Kita belajar tentang pengertian dari pencemaran lingkungan, jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Seperti kalau misalnya dilihat dari bentuknya itu ada pencemaran tanah, udara, suara, dan satu lagi itu air. Dan kalau misalnya dilihat dari letaknya bentuknya itu kita bisa dibagi menjadi tiga, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Dan kita juga belajar tentang contoh-contoh dari pencemaran tersebut, Bu. Kita belajar tentang contoh pencemaran udara seperti asap dari pabrik, pencemaran air itu seperti kotoran manusia yang ada di sungai, atau pencemaran tanah itu seperti ban-ban yang dibuang begitu saja di tanah kosong, dan pencemaran suara itu kita belajar diberi contoh itu seperti suara senjata api. Dan kita juga belajar tentang bahaya dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Itu saja sih Bu menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Siapa yang ingin menambahkan lagi? Ada lagi menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Baris. Jadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan Dewa maupun Nurul, kita dapat disimpulkan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi pencemaran udara, tanah, suara maupun air ya Bu. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk Liwa dan Faris. Jadi itu semua materi yang sudah diberikan. Teman-teman kalian sudah previewnya. Kemudian untuk tugas minggu depan kita akan presentasikan ya hasil dari kerja kalian yang presentasi, menggunakan poin, kemudian nanti yang pakai deskripsi, pakai narasi ya. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana sih hasilnya dari tugas kelompok kalian pada hari ini. Itu saja. Ya, baik, terima kasih untuk perhatiannya semua anak-anak. Demikianlah materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa dipahami ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hasil diskusi hari ini. Ya, Ibu cukupi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yohana. Oke, bagaimana nih perasaannya setelah tadi supervisi di kelas pada saat Bu Nurul mengajar nih, saya masuk ke kelas mengamati Bu Nurul, perasaannya setelah itu bagaimana? Alhamdulillah tadi sih sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin ada beberapa yang masih kurang saya laksanakan dengan baik. Nanti kan Ibu yang memberikan atau mengarahkan saya untuk biar lebih ke depan lebih baik lagi. Oh, seperti baik. itu. Iya. Oke, jadi dari apa yang tadi Bu Nurul lakukan di kelas, kan ada ingin mencapai pengembangan yang terhadap murid. Nah, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu dari yang kemarin kita bahas itu sudah tercapai atau belum pada saat tadi mengajar? Kalau untuk indikator pencapaian belajar sih alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah anak-anak untuk pengembangan berpikir kritis, anak sudah bisa merespon masalah atau kasus yang disajikan. Oke. Kemudian anak-anak juga sudah diberikan tugas dan sudah dikerjakan dengan baik. Baik. Respon anak dalam mengerjakan tugas bagaimana? Respon anak juga sudah baik, sudah interaksinya sudah cukup aktif di kelas. Jadi area pengembangan yang dicapai itu kan tanggung jawab ya Bu ya. Salah satu tadi mau mengerjakan tugas sesuai dengan yang diminta, kemudian bernalar kritis dari didapatkan dari respon Ibu ketika memberikan kasus pada saat pembelajaran. Betul sekali. Nah, ya tadi setelah saya amati
bagaimana Bu Nurul mengajar di kelas. Secara keseluruhan sih sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. Cuma mungkin di awal ada untuk menyampaikan tujuan sudah. Kemudian yang kegiatan yang menghadirkan siswa untuk siap belajar itu yang belum Ibu lakukan. Kemudian tadi bagaimana untuk yang kelompok? Tadi bagaimana Bu Nur untuk mengelompokkan siswanya? Kalau untuk pengelompokan saya masih membuat kelompok secara acak ya Bu ya, jadi belum sesuai dengan pemetaan pembelajaran yang dibutuhkan siswanya. Jadi tadi belum ya. Jadi masih acak aja. Harusnya memang dipetakan sesuai kebutuhan belajar siswa, mulai dari kesiapannya, dilihat dari minatnya, kemudian dilihat dari profil belajarnya. Oke, jadi itu salah satunya. Yang kemudian di pembelajaran dulu tadi belum memasukkan kompetensi sosial emosional yang harus dicapai oleh siswa gitu ya Bu ya. Iya betul Ibu. Ya, jadi dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, kira-kira kedepannya Ibu akan mengembangkan apa dalam proses pembelajaran berikutnya? Kalau untuk kedepannya sih yang pasti saya ingin melakukan pembelajaran pemetaan lagi sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya, untuk dalam belajar kelasnya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran seperti itu sih Bu. Oh ya, seperti yang tadi kekurangannya Ya, ada di sana, betul. berarti di proses pembelajaran berikutnya berarti itu akan Harus lebih dilengkapi baik ya, lagi. mulai dari, jadi kalau dispensasi proses tadi Ibu sudah, konten juga sudah, produk juga sudah, cuma memang di awal belum melakukan mindfulness, belum memasukkan KSE, jadi itu yang akan dikembangkan di proses pembelajaran Iya, betul, berikutnya. Ibu. Baik Bu Nurul, terima kasih, mudah-mudahan di proses pembelajaran berikutnya pengembangan apa yang Ibu inginkan bisa tercapai dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul ya. Terima kasih. Ya.